Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gasanadi, nomor induk mahasiswa 250311708005. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Demak, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan di LPTK UIN Wali Songo Semarang tahun 2025. Pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang ulama Indonesia yang mendunia. Materi tersebut adalah materi kelas 11 semester ganjil tahun pelajaran 2025-2026. Selanjutnya dalam pembelajaran kali ini saya menggunakan model problem based learning. Untuk itu, mari kita simak video berikut bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sudah berdoa belum? Belum. Oke, untuk ketua kelas silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, semoga untuk doa tadi kegiatan kita pagi hari ini dalam pembelajaran mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Amin. Allahumma amin. Oke, untuk biar tambah semangat lagi, kita bunyikan semangat pagi, terus kalian jawab pagi, pagi, pagi luar biasa. Seperti biasanya, nggih? Oke, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa, tetap semangat. Oke, SMK Bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Siap kerja, santun, mandiri, kreatif. Oke, untuk rasa cinta nasionalis kita, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu nasional kita, yaitu Indonesia Raya. Mohon biasa yang menjadi dirijen boleh maju. Oke, Kak Windy, silahkan maju ke depan. Berdiri, dimohon untuk berdiri semuanya. Nggih, anak-anak. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya,
merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, hadirin bisa duduk kembali lagi. Terima kasih dengan menyanyikan lagu nasional kita. Semoga kita lebih cinta dengan bangsa kita sendiri. Gitu. Jadi kalian harus semangat terus untuk belajarnya. Guys, sebelum mulai pelajaran, saya absen terlebih dahulu biar saya mengetahui keberadaan kalian, sehat atau ada yang sakit. Ananda Aini Fathiatus Solihah, Aira Andani, Anindia, Anissa, Arafah, Zahra Izzatun Nafisah, Zarik Idza Zulnaja. Oke, semuanya hadir ini? Alhamdulillah. Berarti sehat semua ya? Untuk siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Oke. Oke, sebelum masuk ke materi kita, yaitu ulama Indonesia mendunia, masih ingatkah materi yang kemarin saya ajarkan? Oke, salah satu siapa yang masih ingat? Oke, kemarin materinya apa? Dakwah. Apa itu dakwah? Dakwah adalah mengajak sekelompok orang lain untuk beriman kepada Allah. Oke, terima kasih. Dakwah adalah mengajak sekelompok umat untuk beriman, untuk melaksanakan kebaikan, saling tolong menolong dan lain sebagainya. Itu dakwah. Khutbah dan mubalek tablik, itu yang kemarin kita bahas. Untuk selanjutnya, materi yang bab 5 ini kita akan membahas ulama Indonesia yang mendunia. Ulama Indonesia yang mendunia. Oke, silahkan dibuka untuk buku paketnya, dibuka bab 5. Sudah semuanya? Sudah. Oke, bab 5. Ulama Indonesia yang mendunia. Oke, nggak apa-apa kita Piala Dunia belum bisa masuk sepak bola kita. Tapi ulama kita, Masya Allah. Berarti itu membuktikan bahwasanya umat Islam di Indonesia itu orangnya hebat-hebat, alim-alim. Siapa tahu nanti generasi selanjutnya adalah kalian. Amin Allahumma. Amin. Ada yang tahu ulama itu apa? Ya. Ulama adalah orang-orang yang ahli dalam ilmu agama dan ilmu yang berkaitan dengan kemaslahatan. Oke, beri aplaus untuk teman kalian. Ulama itu orang yang ahli agama, orang yang mumpuni agamanya, orang yang hebat. Yang ilmunya ya bisa dibilang ulama itu pewaris para nabi, seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga nanti yang akan dibahas. Peran dan keteladanan tokoh ulama di Indonesia. Walaupun ulama itu tidak berdasi, walaupun ulama itu tidak punya pangkat seperti presiden, gubernur dan lain sebagainya, tapi peran ulama untuk Indonesia itu sangatlah banyak.
Oke, untuk tujuan pembelajaran kali ini, apa sih tujuannya mempelajari ulama di Indonesia? Yang pertama, mengenal lebih dekat Indonesianya sendiri, umat Islamnya di Indonesia, dan juga ulama Indonesia yang sampai kancah dunia itu diakui. Hebat kan? Ayo, ulama wong desa, bahkan kadang nanti ada yang namanya Mbah Soleh Darat itu orang sini-sini aja. Itu bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat di dunia internasional. Terus yang B menjelaskan Abu Abdul Mu'ti An-Nawawi. Ini menjelaskan Imam Nawawi Banten. Banten tahu? Nah, daerah Jawa Barat sana. Terus menjelaskan Syekh Yusuf Abdul Mahasin. Menjelaskan Syekh Abdul Somad bin Abdullah Al-Jawi. Menjelaskan Syekh Nuruddin bin Ali Ar-Raniri, ini Aceh. Menjelaskan Syekh Abdul Rauf bin Ali Asingkil, juga Aceh juga ini. Terus menjelaskan Syekh Muhammad Soleh bin Umal Samaroni. Mana Samaroni? Gak tahu? Samaroni itu Semarang, tonggone dhewe, ngono wae iso tekan nasional. Siapa tahu nanti ono Syekh Abid dari Demak. Masya Allah. Nggak tahu, kita belajar makanya. Terus ada menjelaskan Syekh Hamzah Al-Fansuri, ini juga Aceh. Ulama pewaris ilmu para nabi. Hadis Nabi SAW. Innal ulama warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman wa inna ma warasul ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bihadzin wafirin. Sulit ini, ada yang bisa menerjemahkan? Belum? Oke, ayo bareng-bareng. Innal ulama'u, sak temene ulama iku warasatul anbiya, jadi pewarisnya para nabi. Jadi ilmunya para nabi itu diwariskan kepada ulama. Innal anbiya, sak temene para nabi, sesungguhnya para nabi itu lam yurisu, tidak mewariskan dinaron berupa dinar, wala dirhaman, dan juga tidak mewariskan dirham. Innama warasul ilma, akan tetapi para anbiya mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi faqad akhadha bihadzin wafirin. Barang siapa yang mengambil ilmu dengan sebanyak-banyaknya, itulah sebenarnya suatu hal yang lebih baik dan lebih banyak dibanding harta benda. Gini, tak contohkan. Nabi SAW juga pernah bersabda, Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia, itu bisa diperoleh dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa yang ingin akhirat juga harus pakai ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa ingin kedua-duanya juga fa'alaihi bil ilmu. Tak kasih contoh. Orang yang ingin dunia, pengen jadi petani, kalau nggak punya ilmunya petani, kira-kira bisa maksimal enggak? Nggak bisa. Saya sendiri sing ketoke ning kene gagah ngulang awakmu, kira-kira nek diken macul, apakah bisa lebih hebat dari petani asli? Sebaliknya, petani disuruh berdiri menerangkan, apakah selihai saya? Belum tentu, nggih kan? Karena apa? Semua itu pakai pengen jadi pedagang harus punya ilmunya pedagang. Kayak kalian pengen jadi akuntan yang kompeten juga harus punya ilmu akuntansi. Pengen jadi pegawai perbankan juga harus punya ilmunya. Apapun itu harus pakai ilmu. Akhirat sama. Kalau kalian nggak punya ilmunya sholat,
Suwe-suwe lek salatmu ndak sah toh? Kalau tidak sah ya akhiratnya ya ganjarannya sidik tok yang dapat diperoleh. Puasa, kalian nggak tahu rukun syaratnya puasa, ya ketemunya nanti nggak sah juga. Nah, maka dari itu dunia dan akhirat bisa diperoleh dengan ilmu. Penting ini. Jadi ahli ilmu itu penting. Selanjutnya peran ulama di Nusantara. Ulama tak cuma berperan dalam bidang ilmu agama, tetapi ternyata yang sudah terjadi, ulama juga berperan dalam politik, mengurus negara, tatanan negara. Contohnya, dulu ada negara Islam pertama yaitu Samudra. Ada kerajaan besar di Jawa yang pertama, kerajaan di mana? Di sini tempatnya. Jadi kalian harus berbangga bisa duduk di tanah kerajaan. Wow, keren toh? Beri tepuk tangan untuk kalian. Oke. Jadi ulama itu selain ilmunya tinggi tentang agama, ternyata juga beliau-beliau itu sering dimintai pendapat, dimintai musyawarah dengan para pejabat, petinggi negara. Itu ulama. Jadi kalian tidak usah ragu kalau mau belajar agama yang mumpuni, sing tenanan sisan. Khususnya di Asia Tenggara, apalagi Nusantara Indonesia, hubungannya yang erat tersebut bukan hal yang aneh. Contohnya kerajaan pertama yaitu kerajaan Samudra Pasai. Masih banyak lagi, Mataram Islam, Demak, Pajang, itu Islam semua. Dulu. Terus cendekiawan di Indonesia banyak tokoh kenamaan dunia. Jika pernah berkunjung atau bersinggah di Indonesia, pasti memberi komentar atau penilaian yang baik karena Indonesia itu terkenal orangnya santun, ramah, murah senyum kayak saya, kesenyuman, kita mudah bergaul, apalagi kalau dikaitkan dengan keindahan dan sumber dayanya. Indonesia kurang indah apa? Air terjun ning dindi. Semua tumbuhan hidup di sini. Gitu? Berbagai macam buah tumbuhan, Masya Allah. Mulane kalian itu kalau hidup di Indonesia, yo syukure sing banyak. Cipluan kecil ini loh, kalau di Arab sana, di Mesir, di Maroko, mahal harganya. Padahal di sini hanya buat makan kambing. Ya toh? Nah, maka harus kita syukuri hidup di Indonesia. Umat Islam di Indonesia diteliti tahun 2020-an, mungkin sampai sekarang itu nggak jauh beda, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia sekitar 273,5 juta. Sementara umat Islamnya berjumlah 229 juta jiwa. Berarti 87,2% Indonesia mayoritas beragama Islam. Masya Allah. Keren toh? Kita itu enggak ngomong negara kita negara Islam loh. Kita itu Pancasila. Berbineka tunggal ika. Tapi nyatanya apa? Muslim terbesar yaitu negara Indonesia. Padahal umat yang lain hanya 12,8%. Di antaranya ada Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, terus apa nih? Kapitayan. Agama-agama yang baru kan banyak di Indonesia sekarang. Kita tetap berdamai, rak tahu tukaran. Ada wayah zaman nanti Desember apa? Natal yo kita senyum. Wayai kita Waisak yo senyum. Nyepi yo kita sonhorekan. Kita nyepi. Yes, pokoknya seneng semua. Karena apa? Semua hari raya umat
beragama pasti menyumbang hari libur. Semakin banyak agama berarti kita banyak libur. Kita santai aja, nggak pernah perang negara karena agama. Berarti Indonesia toleransinya sangat kuat. Wow, beri tepuk tangan untuk kita semua. Kita beragama Islam yang santun, yang ramah, yang mengayomi saudaranya yang lain walaupun berbeda paham. Di negara lain belum tentu bisa. Keren Indonesia itu. Nah, ini masuk yang kita bahas nanti. Antara lain beliau Syekh Hamzah Al-Fansuri, ulama sufi, sastrawan yang hidup pada abad ke-16. Itu awal-awal Islam berarti. Ini salah satu biografinya, berasal dari Baru, Sumatera Utara. Beliau hidup pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah Sayyid Al-Mukammil tahun 1584 sampai 1604. Ini nanti kalian cari mulai biografinya, karya-karyanya, keteladanan apa yang beliau itu tinggalkan untuk umat-umat selanjutnya. Terus ada lagi Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Juga sama, nanti dicari biografinya. Beliau, ini saya hanya menampilkan singkat, biografi singkat yang nanti bisa kalian jabarkan lagi. Selanjutnya ada Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Beliau bernama lengkap Amin ad-Din Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Palimbani. Oh, As-Singkil. Al-Jawi Al-Fansuri As-Singkili, berarti yang sama. Yang tadi, Al-Fansuri tadi. Selanjutnya ada Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Al-Khawati Makassar. Selanjutnya ada Syekh Abdul Somad bin Abdullah Al-Jawi Palembang. Ini mohon maaf tadi, yang tadi masih Aceh mungkin, yang ini mulai Palembang. Selanjutnya Syekh Nawawi Banten. Ini viral sekali ini Syekh Nawawi. Karena apa? Beliau termasuk guru-gurunya ulama-ulama besar di Indonesia. Salah satunya Mbah Hasyim Asy'ari. Mungkin Syekh Ahmad Dahlan juga pernah berguru di Syekh Nawawi Banten. Beliau benar di Banten, tapi ketika itu zaman di Banten itu ada problematika, yaitu penjajahan. Belanda itu nggak suka beliau. Terus dia kembali ke Mekah untuk belajar dan mengajar. Dan yang terakhir biografi Syekh Muhammad Soleh bin Umar As-Samaroni. Daiki tonggone dhewe ngono wae iso hebat viral. Nama lengkapnya adalah Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad Soleh bin Umar As-Samaroni Al-Jawi, atau yang viralnya disebut Mbah Soleh Darat. Tugas kalian selanjutnya dari ketujuh ulama tadi, nanti kalian buat kelompok, berdiskusi, cari biografinya, karya-karyanya, keteladanan apa atau nilai pesan-pesan yang baik untuk umat selanjutnya itu apa. Bisa difahami? Bisa. Oke, bisa dibentuk kelompok terlebih dahulu. Sebentar. Saya bagi dulu nggih. Oke, untuk kelompok 1 langsung saja di sana. Nabila, Windy, Indah, Aida sama Mbak Widya. Kelompok 2 Destia, Iza, Isyana, Aira. Dan kelompok 3 Layin, Zafira, Aini, Rio, Abid. Kelompok 4 Naili, Olive, Zahra, Fani dan Yuli. Dan kelompok 5 Isna, Vivi, Natra, Fadia, Dia. Kelompok 6
Naja, Velia, Kaila, Putri, dan Anissa. Dan kelompok 7-nya Najwa, Zulfa, Kenzo, Nila, dan Siva. Oke, untuk ke kelompok 1 sampai 7 tadi membahas ulama ya mulai tadi 1 sampai 7 nanti. Gitu bisa? Oke, silakan untuk menata kelompoknya. Oke, untuk selanjutnya kalian punya HP semua? Sudah ada Canva? Tolong nanti dibuatkan PowerPoint tentang yang tadi saya kasih materinya. Dan nanti jangan lupa ini LKPD-nya juga dikerjakan. Itu nggih. Nggih. Ya, ini saya beri waktu 15 sampai 20 menit. Terus hasil diskusi kalian silahkan nanti dipresentasikan. Bisa dipahami? Oke, silahkan untuk mengerjakan. Kelompok berapa ini? 4. Kelompok 4. Membahas Syekh siapa? Syekh Nuruddin. Oh, Syekh Nuruddin Aranir. Ya. Ada kesulitan apa tidak? Siap nanti ya untuk presentasi ya? Oke, bagus. Kelompok berapa ini? 3. Membahas Syekh siapa? Syekh Abdus Somad. Oke. Adakah kesulitan? Bisa ya? Tenang. Oke, siap. Sudah bisa semuanya? Siap untuk presentasi? Siap. Oke. Kelompok mana dulu yang mau siap maju? Kelompok 1 siap? Oke, bisa langsung maju. Silakan. Oke, baik. Salah satu ada yang jadi operator. Yang operator ini salah satu. Diklik-klik. Ya, untuk kelompok 1 bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan presentasi kelompok kami yaitu mengenai Syekh Nawawi Al-Bantani. Sebelum memulai presentasi pada pagi hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Windy Aulia Maharani, nomor presensi 32. Nama saya Widiantika Wijayanti, nomor presensi 31. Nama saya Rahmanul Saisa, nomor absen 7. Nama saya Triindawati Widati, nomor absen 28. Dan saya Nabila Faizati Zahra, nomor absen 18. Yang pertama ada biografi dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani bernama lengkap Abu Abdullah Al-Mukti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Tanari Al-Bantani Al-Jawi, atau lebih terkenal dengan nama Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau lahir di Desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Serang, Banten. Ayahnya bernama Kiai Haji Umar bin Arabi, sekaligus menjadi guru pertama Syekh Nawawi Al-Bantani. Beberapa guru dari Syekh Nawawi Al-Bantani yaitu Kiai Haji Sahel, Kiai Yusuf,
Syekh Ahmad Khotib Sambas, Abdul Ghani Bima, dan lainnya. Beliau menuntut ilmu di Tanah Suci selama 3 tahun. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nabil. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani dikenal sebagai ulama yang sangat produktif karena beliau telah menulis lebih dari 100 karya di berbagai bidang ilmu agama. Di antaranya adalah Syarh Bidin Ad-Dadari, Nasaihul Ibad, Qami Al-Tubiyah, Maragi Al-Ubudiyah, Nur Az-Zalam, Kashifatus Sajak, Tafsir Al-Munir, Uqudul Nujaindi, Bayani Hukukil Dabazain, Syarh Al-Durumiyah, Lugat Al-Bayan, dan yang terakhir adalah Al-Iblis Ad-Dani fi Maulid Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi. Selanjutnya akan dibawakan oleh Ridyan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang pertama yaitu mengajar di pesantren ayahnya setelah 3 tahun menggali ilmu di Tanah Suci. Yang kedua kembali ke Tanah Suci dan menjadi imam Masjidil Haram dan pernah menggantikan Syekh Ahmad Khotib Sambas mengajar. Yang ketiga membuka halaqah untuk pelajar dari luar Arab dan menciptakan banyak ulama di Nusantara. Selanjutnya akan disampaikan oleh Indah. Di sini saya akan menjelaskan tentang keteladanan Syekh Nawawi Al-Bantani yang meliputi moderat dan toleran dalam keberagaman dan bersikap, integritas dan kejujuran dalam menekankan kebenaran, produktivitas dan keleluasan ilmu dalam menulis dan mengajar, serta semangat berjuang untuk kemaslahan umat dan kemakmuran bumi melalui kombinasi ilmu agama dan umat. Dan selanjutnya akan dibahas tentang oleh anak. Selanjutnya ada yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah ulama Nusantara yang menjadi imam Masjidil Haram, dikenal produktif, menulis lebih dari 100 kitab dalam berbagai bidang ilmu agama, serta menjadi guru bagi banyak ulama besar di Indonesia. Beliau lahir di Tangerang, Banten, lalu menempuh pendidikan di Mekah dan mengajar. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, Nanda Zahra, silakan mau bertanya. Bagaimana Syekh Nawawi Al-Bantani bisa menjadi imam di Masjidil Haram padahal berasal dari ilmu? Izin menjawab pertanyaan dari Mbak. Syekh Nawawi Al-Bantani bisa menjadi imam di Masjidil Haram karena beliau dikenal sebagai orang yang ilmunya sangat tinggi di berbagai bidang agama Islam dan diakui oleh para ulama besar di Arab. Selama belajar di sana, beliau juga dikenal sebagai orang yang cerdas, tekun, dan rendah hati. Oleh karena itu, beliau sangat dihormati oleh ulama besar di sana. Bagaimana jawabannya? Sudah bagus. Oke, bisa ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata dan perbuatan yang tidak berkenan di hati teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, alhamdulillah untuk semuanya sudah presentasi. Dan kesimpulan dari pelajaran kali ini, 7 tokoh ulama asli Indonesia yang nyatanya semuanya berperan untuk dunia. Bangga nggak kalian jadi orang Indonesia? Oke. Selain bangga, kita juga bisa membusungkan dada. Ini loh Indonesia.
Kita punya ulama-ulama hebat. Dan saya yakin nanti akan timbul generasi-generasi baru. Semoga saja kalian termasuk orang-orang yang bermanfaat untuk bangsa, negara, bahkan untuk internasional. Oke, sebagai penutup, akhirul kalam, tidak ada kata-kata yang lebih baik dan doa yang terbaik untuk kalian ke depannya menjadi orang-orang yang sukses semuanya. Oke, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.